Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidki Atila Langkat Lustiwa, NIM 1941048. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulil Albab dengan dosen pengampu Pak Bagia Agung Prabowo, SH MHum PhD. Ulil albab secara bahasa berasal dari dua kata, ulu dan albab. Ulu berarti yang mempunyai, sedangkan albab mempunyai beragam arti. Kata ulul albab muncul sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal. Karenanya ulul albab sering diartikan dengan yang mempunyai akal atau orang yang berakal. Al-albab berbentuk jamak dan berasal dari al-lub. Bentuk jamak ini mengindikasikan bahwa ulil albab adalah orang yang memiliki otak berlapis-lapis alias otak yang tajam. Ulil albab memiliki beberapa arti yang dikaitkan pikiran, perasaan, daya pikir, tilikan, pemahaman, dan kebijaksanaan. Pembacaan atas beragam tafsir ayat-ayat yang mengandung kata ulil albab menghasilkan sebuah kesimpulan besar. Ulil albab menghiasi waktunya dengan dua aktivitas utama, yaitu berpikir dan berzikir. Kedua aktivitas ini berjalan seiring sejalan. Ulil albab berzikir atau mengingat Allah dalam situasi apapun, dalam posisi berdiri, duduk, maupun berbaring, memenuhi janji, menyambung yang perlu disambung, dan takut dengan hisab yang jelek. Sabar dan mengharap keridhaan Allah, melaksanakan sholat, membayar infak, dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Di sini zikir dilakukan dengan membangun hubungan vertikal, transdental, dan hubungan horizontal sosial. Dalam berpikir, ulil albab melibatkan beragam objek, fenomena alam seperti pergantian malam dan siang serta penciptaan langit dan bumi, dan siklus kehidupan tumbuhan yang tumbuh karena air hujan dan akhirnya mati. Fenomena sosial seperti sejarah atau kisah masa lampau. Sebagai sebuah konsep, ulil albab perlu dioperasionalisasi atau dibumikan. Beberapa strategi berikut terbayang setelah melakukan tadabbur atas beragam ayat di atas, yaitu meningkatkan integrasi, mengasah sensitivitas, memastikan relevansi, mengembangkan imajinasi, dan menjaga independensi. Ulil albab menjaga integrasi antara berpikir dan berzikir, antara ilmu dan iman. Integrasi aspek zikir dan pikir ulil albab diikhtiarkan untuk diimplementasikan ke dalam 3 level islamisasi. Yang pertama, islamisasi diri yang ditujukan untuk menjadi manusia yang soleh, termasuk soleh sosial. Yang kedua, islamisasi institusi dengan menyuntikkan nilai ke dalam pengambilan keputusan dan desain proses bisnis. Dan yang terakhir, islamisasi ilmu yang sekarang lebih sering disebut dengan integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Kedua, ada mengasah sensitivitas. Berpikir membutuhkan sensitivitas. Fenomena yang sama dapat memberikan beragam makna jika didekati dengan tingkat sensitivitas yang berbeda. Sensitivitas bisa diasah dengan perulangan yang sejalan dengan pesan bahwa membaca kritis dilakukan berulang. Pembacaan ini pun tetap dibarengi dengan zikir, didasari dengan nama Allah dan dengan tetap memuliakan Allah. Memastikan relevansi. Proses berpikir harus menghasilkan manfaat. Di sini isu relevansi menjadi penting. Bisa jadi kemampuan berpikir manusia belum sanggup membuka tabir dan memahaminya dengan baik alias berpikir fungsional. Tapi bagi ulil albab, semuanya dikembalikan kepada kepercayaan bahwa Allah menciptakan semuanya dengan tujuan, tidak sia-sia. Sejarah mencatat bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang. Apa yang dituliskan dalam Al-Quran tidak semuanya dapat dipahami dengan mudah pada masa turunannya. Sebagai contoh, ilmu pengetahuan modern menemukan jika matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Pemahaman awam sebelumnya menganggap bahwa bulan pun bersinar. Bulan tidak bersinar tetapi bercahaya karena memantulkan sinar dari matahari. Klorofil atau zat hijau daun yang diungkap oleh Quran surat Al-An'am baru diketahui oleh pengetahuan modern jauh setelah ayat ini turun dan tidak terjebak dalam sikap reaktif yang menyita energi. Karenanya, ulil albab harus mengikhtiarkan pikiran yang kritis, kreatif, dan kontemplatif untuk menguji, merenung, mempertanyakan, meneorisasi, mengkritik, dan mengimajinasi. Ciri kritis karakter zikir muncul ketika berhadapan dengan masalah konkret. Berzikir berarti mengingat atau mendapat peringatan. Karenanya, watak orang yang berzikir adalah mengingatkan.
Di sini bisa ditambahkan bahwa objek berpikir juga termasuk fenomena sosial yang terhubung dengan berbagai kisah Rasul. Juga menegaskan pentingnya aspek kritis ini karena salah satu tugas Rasul adalah memberi peringatan. Dan terakhir ada menjaga independensi. Ulil albab juga seharusnya terbiasa berpikir independen, tidak dilandasi kepentingan saat ini dan konteks ini. Landasan berpikirnya adalah nilai-nilai perennial atau abadi. Kita diminta mandiri dalam berpendapat, hanya akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya, dan diminta hati-hati dalam menilai. Independensi ini menjadi sangat penting di era pasca kebenaran, ketika emosi lebih mengemuka dibanding akal sehat. Di sini kemandirian dalam berpikir menjadi saringan narasi publik yang seringkali sulit diverifikasi kebenarannya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.